Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Akidah salaf, ya, bahwasanya dengan kita bersandar kepada akidah salaf, seharusnya kaum muslimin akan bersatu. Para duat akan bersatu. Kita tidak bicara masalah fikih. Masalah fikih khilaf panjang lebar. Sejak zaman sahabat sudah terjadi khilaf masalah fikih. Masalah akidah tidak. Ya, masalah akidah tidak. Oleh karenanya waktu Ibnu Taimiyah ditanya, "Kenapa tulisan Anda semua fokus tentang masalah akidah?" Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, adapun masalah fikih, kalau khilaf tidak ada masalah selama tidak menyelisih ijma', tidak boleh seorang disesatkan. Selama tidak menyelisih apa? Ijma'. Ini perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Selama tidak menyelisih ijma', maka tidak boleh seorang disesatkan. Tetapi kalau akidah maka mengantarkan kepada kesesatan. Penyimpangan dalam masalah akidah mengantarkan kepada kesesatan. Oleh karenanya kita lihat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, kebanyakan buku-bukunya tentang akidah. Dan semua ahlul bidah di zamannya dia bantah. Dan dia sudah berazam akan hal tersebut. Dia bantah Nasara dalam bukunya Al-Jawabus Sahih liman baddala dinal Masih. 6 jilid, ya. Bantah Nasara berapa jilid? 6 jilid. Dia bantah Rafidhah dalam kitabnya Minhajus Sunnah Nabawiyah 9 jilid, tebal begini, ya. Kita baca judulnya saja capek, apalagi baca fahrosnya, catatan apa? Apa namanya? Fahros, ya. Daftar isi sudah capek, apalagi baca isinya. Ada lagi beliau tulis Dar'ut Ta'arudil Aql wan Naql. Menolak, ya, orang yang mempertentangkan antara akal dan dalil. Beliau tulis kalau tidak salah 11 jilid. Kata orang kalau baca buku itu isinya filsafat, bantah filsafat dan macam-macam, cepat tua, ya. Karena beratnya buku tersebut, ya. Kemudian seluruh buku-buku beliau, Iqtida' Shiratal Mustaqim, Mukhalafat Ashabil Jahim, dan buku-buku yang lain, ya, seperti Bayan Talbis Jahmiyah. Beliau bantah Razi, ya, dalam kitabnya Aslul Taqdis, sekarang dicetak 8 jilid. Bayan Talbis Jahmiyah, ya. Ini tentang syubhat-syubhat masalah asma sifat. 8 jilid, subhanallah. Belum buku-buku yang lain, ya. Meskipun beliau dikatakan tidak begitu perhatian terhadap fikih, tapi ternyata pendapat beliau tentang fikih sangat banyak. Sampai Majmu' Fatawa 36 jilid, kebanyakan tentang fikih. Ya, itu padahal kata beliau saya tidak terlalu perhatian sama fikih, tapi ternyata perkataan beliau tentang fikih juga sangat banyak. Intinya di antara keistimewaan akidah salaf bahwasanya akidah tersebut sumbernya sama, ya, Al-Qur'an dan sunnah dan perkataan para salaf, para sahabat, ya. Adapun ra'yu, pendapat, akal, maka ini ditinggalkan seluruhnya. Kalau kita menjadikan akal sebagai sumber akidah, maka akal siapa yang mau dijadikan sumber akidah? Seandainya akal semua orang cuma satu, mungkin boleh dijadikan sumber akidah. Itu pun tidak boleh, apalagi kalau akal ternyata al-uqul mutafawitah, akal itu bertingkat-tingkat. Kemudian dengan kita menjadikan berpegang kepada akidah as-salaf, ya, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kita akan menggabungkan Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, karena setiap kita baca masalah akidah dalilnya apa? Al-Qur'an dan Sunnah. Beda kalau kita baca Ahlul Bidah, dia bikin statement tidak ada dalilnya. Terkadang dia bikin statement dalilnya Al-Quran dan Sunnah, dia takwil semua. Oh, ini maksudnya bukan begini. Oh, maksudnya bukan begini. Oh, maksudnya bukan begini. Akhirnya kita jadi ini kok begini? Dalil kok diginikan semuanya, ya. Contoh sederhana. Dalil-dalil tentang Allah di atas sangat banyak, ya. Alfu dalil kata 1000 dalil kata Ibnul Qayyim, bal alfani, bahkan 2000 dalil tentang Allah di atas, terlalu banyak. Nah, kalau ini semua harus ditakwil, bagaimana penggabungan kita terhadap dalil? Ini 1000 dalil kita mau takwil semua. Oh, bukan, maksudnya bukan begini. Oh, ini maksudnya bukan begini. Oh, maksud Nabi bukan begini. Oh, maksud Allah bukan begini. Sampai kapan kita mau begitu? Mana penggabungan kita terhadap Al-Quran dan Sunnah? Mana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi war Rasul." Kalau kalian berselisih tentang suatu, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Sementara ada 1000 dalil depan kita, semuanya kita takwil. Oh, maksudnya bukan begini. Oh, maksudnya bukan begini. Oh, maksudnya bukan begini. Sementara Nabi tidak pernah mentakwil. Nabi berbicara Allah di atas di hadapan para sahabat, bahkan ada banyak orang Arab Badui dan mereka tidak bertanya-tanya dan Nabi tidak pernah menjelaskan takwil tersebut. Oleh karenanya
orang yang pelajari akidah Ahlussunnah, maka dia akan mengagungkan dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia tahu bahwasanya akal harus tunduk kepada dalil tersebut. Kemudian juga yang ketiga, dia akan mengagungkan para salafus saleh. Karena dalil dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah selain Al-Quran dan Sunnah juga perkataan para salaf. Kita akan dapati akidah ditulis Imam Bukhari, akidah ditulis oleh Imam Ahmad, akidah ditulis oleh para salaf yang lainnya, ya, oleh murid Syafi'i misalnya Al-Muzani, sehingga kita melihat ini akidah yang sangat luar biasa ditulis oleh para ulama terdahulu yang mensarikan dari Al-Quran dan Sunnah, mereka tuangkan dalam akidah mereka yang mereka tulis, sehingga mau tidak mau kita mengagungkan mereka karena kita tahu silsilah akidah kita ambil dari mereka. Dari mereka ke Al-Quran dan dari sahabat, kemudian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Al-Quranul Karim, ya. Tetapi kalau kita sudah tidak berpegang dengan akidah salaf, maka salaf ngomong gini, kita pendapat lain. Ya, imam ini bilang begini, kita milih pendapat yang lain, sehingga pengagungan terhadap sahabat, terhadap para salaf menjadi berkurang. Ya. Dengan meyakini akidah salafus saleh membuat kita mengagungkan dan mengikatkan diri kita dengan para sahabat. Ibnu Mas'ud berkata radhiyallahu ta'ala anhu, "Innallaha nadhara fi qulubil ibad." Sungguhnya Allah melihat kepada hati-hati manusia. Fa wajada qalba Muhammadin khaira qulubil ibad. Maka Allah mendapati hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hati yang terbaik. Fastafahu li nafsihi, maka Allah pilih Muhammad untuk dirinya. Fabta'athahu bi risalatihi. Allah kirim Nabi Rasulullah sallallahu dengan risalah, yaitu Al-Qur'anul Karim, dan diangkat menjadi rasul. Summa nazara fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammad. Kemudian Allah melihat kepada hati-hati manusia setelah hatinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa wajada quluba ashabihi khaira qulubil ibad. Maka Allah mendapati hati-hati para sahabatlah hati-hati yang terbaik. Faja'alahum muzara'a nabiyyi, maka Allah menjadikan mereka penolong-penolong nabinya, para sahabat. Yuqatiluna ala dinihi, dan mereka berperang membela agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama ra'al muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan, maka apa yang dilihat oleh kaum muslimin itu para sahabat sesuatu yang baik, maka di sisi Allah juga baik. Wa ma ra'ahu sayyi'an fahuwa indallahi sayyi', dan apa yang dilihat oleh para sahabat suatu keburukan, maka itu adalah yang buruk juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Umar juga berkata, "Man kana mustannan falyastanna biman qad mad." Barang siapa yang ingin meneladani, maka teladanilah orang yang sudah meninggal dunia. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kanu khairu hadhil ummah. Mereka itulah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat terbaik. Abarraha quluban wa amaqaha ilman. Mereka hati mereka yang terbaik, ilmu mereka terdalam, paling dalam ilmu mereka. Wa aqallaha takallufan, tidak menyulit-nyulitkan diri dalam beragama. Ya, tidak menyulit-nyulitkan diri dalam beragama. Sesuatu yang tidak dibahas enggak usah dibahas, sesuatu yang tidak perlu dalami, masalah-masalah yang detail yang ternyata tidak dibahas oleh syariat, mereka menjauhi hal ini semua. Qaumun ikhtarahumullah li suhbati Nabi sallallahu alaihi wasallam wa naqala dinahu wa naqli dinihi. Allah memilih mereka untuk menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam dan untuk menukil, ya, agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatashabbahu bi akhlaqihim, maka tirulah akhlak mereka. Fahum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kanu alal hudal mustaqim. Mereka adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka di atas jalan yang lurus. Wallahi rabbil Ka'bah, demi Allah sang penguasa Ka'bah. Jadi sederhana, ya. Oleh karena tatkala ada seorang mengingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun langit ke dunia, maka seorang salaf berkata, "Dari mana kau datangkan akidahmu, ya, bahwasanya Allah tidak turun ke langit dunia? Adapun kami, maka kami meriwayatkan hadis ini dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari sahabat, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam." Maka akidahmu dari mana? Maka kalau ada orang bilang, misalnya Allah tidak di atas, bilang akidahmu dari mana? Sebutkan salafmu bahwasanya Allah tidak di atas. Sebutkan salafmu. Siapa salafnya? Paling ujung-ujungnya kepada Jahm bin Safwan. Ujung-ujungnya kepada tokoh Mu'tazilah. Adapun ke sahabat tidak mungkin. Mereka dapatkan sahabat menolak Allah di atas. Paham? Ya. Lihat akidah mereka. Mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala berbuat tanpa hikmah. Kita orang awam, Allah berbuat pasti ada hikmahnya. Sederhana atau tidak? Sederhana. Ya. Ini saya lanjutkan lagi. Di antara keistimewaan akidah Ahlussunnah, akidah yang mudah. Akidah yang mudah dan berjalan dengan fitrah manusia. Saya sebutkan contoh akidah mereka yang tidak sesuai dengan fitrah manusia. Contoh, mereka menolak Allah di atas. Padahal kita betapa banyak orang mengatakan serahkan kepada yang di atas. Mudah sekali. Tidak ada saya pernah mendengar seorang pun berkata kita serahkan kepada yang di mana-mana. Enggak ada. Ya.
Kalau yang di mana-mana sudah memutuskan, tidak ada yang bilang begitu. Tidak ada. Apalagi mengatakan kalau yang tidak di atas dan tidak di bawah dan tidak di mana-mana memutuskan, tidak ada. Semuanya mengatakan kalau yang di atas sudah memutuskan. Fitrah mereka bahwasanya Allah di atas sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Contoh betapa sering kita berkata, ini sudah hikmah Allah. Allah berkehendak demikian, pasti ada hikmahnya. Sementara akidah Asy'ariyah menolak adanya hikmah. Tidak ada hikmah. Allah berbuat tanpa hikmah. Bagaimana? Karena itu akal mereka membawa mereka untuk meyakini hal tersebut. Tetapi kenyataannya masyarakat awam mereka tidak menerima hal ini. Betapa banyak orang berkata ini hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Paham? Ini akidah Ahlussunnah. Mudah atau tidak? Mudah. Allah berbuat ada hikmahnya, selesai. Kalau mereka Allah berbuat ada hikmahnya, berarti Allah ada keperluan. Kalau ada keperluan berarti bukan Tuhan. Tuhan tidak boleh punya keperluan. Kena syubhat ente. Maksud saya, mereka terlalu banyak syubhat sehingga mereka akhirnya menelurkan pernyataan-pernyataan yang tidak logis. Yang tidak logis. Kita mudah kita mengatakan Allah berbuat ada hikmahnya enggak? Bahkan kita bilang tidak ada satupun perbuatan Allah kecuali pasti ada hikmahnya. Mereka tidak bisa. Contoh, kita akidah Ahlussunnah mengatakan Allah mencintai dan Allah dicintai. Dalam banyak ayat Allah mengatakan wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang yang sabar. Wallahu yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Ya, terlalu banyak ayat seperti itu. Ya, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Dan banyak dalam hadis juga demikian, Allah mencintai si fulan mencintai Allah, banyak sekali. Mereka kata mereka tidak boleh kita bilang Allah mencintai dan Allah tidak bisa dicintai dan tidak bisa mencintai. Itu keyakinan mereka. Secara teori mereka mengatakan demikian, tetapi kebanyakan orang awam mereka tidak mengerti akan hal ini. Sehingga mereka dengan biasa berkata, Allah masih cinta sama kita. Allah masih sayang sama kita. Banyak enggak orang bilang begitu? Banyak. Saya cinta kepada Allah. Saya sayang sama Allah. Subhanallah. Fitrah mereka masih berbicara dengan sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kalau antum masuk detail dalam akidah mereka, itu tidak boleh mengatakan demikian. Haram ente mengatakan demikian. Tasbih ente mengatakan demikian. Berarti ente mentajisimkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita bilang Allah mencintai apalagi Allah dicintai, dua-duanya tidak boleh. Kalau mencintai maksudnya Allah menghendaki kebaikan bagi sang hamba. Diputar dulu. Ya. Repot. Contoh mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat bisa dilihat tetapi tidak ada arahnya. Kalau kita kan lihat ke depan, lihat ke atas, lihat yang namanya lihat pasti berhadap-hadapan, ya tidak? Kata mereka di hari kiamat kelak Allah dilihat tapi tidak ala wajhil muqabalah, tidak berhadap-hadapan. Terus gimana cara melihat? Melihat ya pasti depan mata, ya enggak? Ada enggak ngelihat enggak di depan mata? Kata mereka enggak boleh. Kalau ente bilang Allah dilihat depan mata berarti Allah berarah. Kalau Allah berarah berarti mujassimah. Orang suruh mikir gitu enggak masuk akal. Ini maksudnya gimana? Kita bisa lihat Allah pada hari kiamat tapi tidak di arah, tidak di depan mata. Terus gimana cara melihat? Ya. Ini akidah mereka. Ya. Nanti masalah takdir mereka lagi namanya al-kasb. Ya, dan banyak ya. Artinya maksud saya. Akidah Ahlussunnah itu mudah. Dan Nabi SAW sampaikan di hadapan para sahabat, di hadapan orang awam, di hadapan orang Arab Badui. Dan mereka paham dengan mudah. Tidak jelimet, tidak susah. Tapi kalau antum ambil misalnya buku Asy'ariyah, antum baca setengah mati antum untuk pahami. Saya tantang ente ambil buku Asy'ariyah ente baca. Berat. Ini maksudnya gimana? Sampai ada seorang ustaz yang disebutkan dalam buku mereka menyimpulkan, kata mereka, sungguhnya Allah itu yasma'ul mubsarat wa yubsirul masmu'at. Artinya bahasa Indonesia, sungguhnya Allah itu melihat yang didengar dan Allah mendengar yang dilihat. Antum paham enggak? Ini sampai. Kenapa? Karena mereka mentakwil sifat melihat dengan ilmu. Kata mereka Allah mendengar yang dilihat, maksudnya Allah mengetahui yang dilihat. Dan Allah melihat yang didengar, maksudnya Allah mengetahui yang didengar. Mereka takwil. Tidak ada namanya melihat, tidak ada namanya mendengar. Melihat maksudnya mengilmui, mendengar maksudnya mengilmui. Maka mereka bilang, boleh kita mengatakan innallaha yasma'ul mubsarat, sungguhnya Allah mendengar apa yang dilihat, wa yubsirul masmu'at, dan Allah melihat apa yang didengar. Kira-kira ini menghina Allah tadi. Itu mereka sampai dan itu waktu saya ke salah satu kota di luar Indonesia, ya, sampai ada yang cerita sama saya, Ustaz, kita dengar ceramah seperti itu. Dan ini ada dalam buku mereka. Ini sulit mau kita cerna, ini maksudnya bagaimana? Ya.
Apakah Nabi pernah mengajarkan demikian? Apakah Nabi pernah bilang sama sahabat, wahai para sahabat, sungguhnya Allah Maha mendengar apa yang kalian lihat. Sungguhnya Allah Maha melihat apa yang kalian dengar. Apa Nabi pernah ngomong gitu? Sederhana. Allah melihat apa yang dilihat, Allah mendengar apa yang didengar. Mudah atau tidak? Mudah. Demikianlah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mudah untuk dipahami. Cuma saya katakan, kebanyakan orang-orang berafiliasi kepada mazhab Asy'ariyah, mereka tidak paham akidah Asy'ariyah. Mereka tidak paham akidah Asy'ariyah. Tadi saya katakan, fitrah mereka masih lurus. Akidah Asy'ariyah mengatakan bahwasanya Al-Quran itu bukan firman Allah. Al-Quran itu bukan lafalnya dari Allah. Allah berbicara tanpa suara, tanpa huruf. Ini perkataan mereka. Tidak boleh Anda mengatakan Allah berbicara dengan suara dan huruf. Allah itu berbicara tanpa suara dan tanpa huruf. Kalau gitu Al-Quran ini apa? Itu bukan pembicaraan Allah. Itu adalah ungkapan dari semacam bahasa jiwa Allah Subhanahu wa taala yang diungkap oleh malaikat Jibril atau diungkap oleh Muhammad, tapi itu bukan firman Allah Subhanahu wa taala. Antum bingung atau tidak? Bingung kan ya? Sementara orang awam mereka sangat mudah. Allah berfirman. Allah sudah bilang dalam Al-Quran. Sangat mudah mereka mengatakan demikian. Padahal kalau kita masuk dalam detail akidah mereka, tidak boleh ngomong demikian. Makanya saya bilang di antara rahmat Allah kepada orang-orang yang banyak di tanah air yang ngaku bermadzhab Asy'ariyah, mereka tidak paham akidah Asy'ariyah. Alhamdulillah. Kalau mereka paham dengan benar dan mereka konsekuensi dengan perkataan mereka, susah. Bahkan ada di antara mereka yang merasa paham, ternyata mereka tidak konsekuen dengan apa yang mereka yakini. Mereka tidak konsekuen dengan apa yang mereka yakini. Betapa sering mereka mengatakan, pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Katanya tidak ada hikmah. Baik. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.